Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya rahmat atau kasih sayang dari Allah lebih luas daripada murkanya, karena melekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat tersebut diberikan kepada semua makhluknya tanpa sebab apapun. Meskipun semua makhluknya tidak pernah berbuat kebaikan, pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap sayang kepada kita makhluknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha rahmat di dunia dan di akhirat. Rahmatnya di dunia bukan hanya kepada orang-orang mukmin, bahkan juga kepada orang-orang yang ingkar, yaitu Dia memberi makan, minum, rezeki, kesehatan, kekayaan, kekuasaan dan lainnya. Akan tetapi di akhirat kelak, rahmatnya hanya Dia tetapkan bagi orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkannya kepada kaum jin, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk Dia curahkan kepada hambanya pada hari kiamat. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka sangat beruntung seorang hamba yang mendapat kucuran rahmat kasih sayang dari Allah. Berikut ini 5 tanda seorang manusia yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang manusia mendapatkan rezeki dan harta yang banyak, niscaya ia menyadari bahwa semua harta yang ia kumpulkan adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyadari bahwa semua hartanya bukanlah milik sepenuhnya, melainkan adalah harta orang lain yang Allah titipkan lewat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat ridho kepada orang yang apabila makan ia memuji kepadanya, atau apabila minum ia memuji kepadanya, karena merasa telah mendapatkan rahmat. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quran surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dan sebagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada orang-orang yang bersyukur. Sedang bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dari rasa bersyukur kepadanya, niscaya tiadalah diringankan segala siksa dan dosanya, melainkan siksa Allah lah bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kedua adalah seorang hamba yang senantiasa mengerjakan amal ibadah.
Mereka orang-orang yang senantiasa taat lagi patuh pada perintah Allah, senantiasa membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, mengerjakan sholat wajib 5 waktu maupun yang sunnah, serta yang membayar zakat, infak dan sedekah, menyantuni fakir miskin dan yang saling menyayangi karena Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Fatir, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengampuni lagi Maha Mensyukuri. Yang ketiga adalah hamba yang senantiasa menyambung silaturahim. Orang-orang yang senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan saudara seiman di antara mereka, karena sesungguhnya seluruh muslim itu adalah bersaudara. Oleh karena kecintaan mereka terhadap sesama dan menjalin silaturahim bukan hanya karena dunia yang ada pada diri mereka, melainkan adalah karena akhirat yang terdapat di antara mereka, serta dengan persaudaraan yang tidak akan terputus baik di dunia maupun di negeri akhirat kelak. Mereka senantiasa saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan saling tolong-menolong apabila dalam kesusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Yang keempat adalah hamba yang selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa berterima kasih kepada Allah, bahwasanya terdapat limpahan nikmat Allah di balik semua kesusahan yang dihadapi. Apabila mereka ditimpa kemelaratan dan kesusahan dalam perkara urusan dunianya, mereka akan hadapi dengan keikhlasan dan kesabaran, sehingga Allah menghilangkan kemelaratan yang ada pada diri mereka. Lantas mereka tidak lupa untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling dan manusia memang selalu ingkar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang terakhir, yang kelima adalah hamba yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah, yang patuh lagi taat akan segala perintahnya, lagi meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Ketahuilah bahwa sesungguhnya rahmat atau kasih sayang dari Allah lebih luas daripada murkanya, karena melekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat tersebut diberikan kepada semua makhluknya tanpa sebab apapun. Meskipun semua makhluknya tidak pernah berbuat kebaikan, pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap sayang kepada kita makhluknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahmat di dunia dan di akhirat. Rahmatnya di dunia bukan hanya kepada orang-orang mukmin, bahkan juga kepada orang-orang yang ingkar, yaitu Dia memberi makan, minum, rezeki, kesehatan, kekayaan, kekuasaan dan lainnya. Akan tetapi di akhirat kelak, rahmatnya hanya Dia tetapkan bagi orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkannya kepada kaum jin, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.
Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk Dia curahkan kepada hambanya pada hari kiamat. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka sangat beruntung seorang hamba yang mendapat kucuran rahmat kasih sayang dari Allah. Berikut ini 5 tanda seorang manusia yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang manusia mendapatkan rezeki dan harta yang banyak, niscaya ia menyadari bahawa semua harta yang ia kumpulkan adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyadari bahawa semua hartanya bukanlah milik sepenuhnya, melainkan adalah harta orang lain yang Allah titipkan lewat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat ridho kepada orang yang apabila makan ia memuji kepadanya, atau apabila minum ia memuji kepadanya, karena merasa telah mendapatkan rahmat. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quran surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dan sebagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada orang-orang yang bersyukur. Sedang bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dari rasa bersyukur kepadanya, niscaya tiadalah diringankan segala siksa dan dosanya, melainkan siksa Allah lah bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kedua adalah seorang hamba yang senantiasa mengerjakan amal ibadah. Mereka orang-orang yang senantiasa taat lagi patuh pada perintah Allah, senantiasa membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, mengerjakan salat wajib 5 waktu maupun yang sunnah, serta yang membayar zakat, infak dan sedekah, menyantuni fakir miskin dan yang saling menyayangi karena Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Fatir, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengampuni lagi Maha Mensyukuri. Yang ketiga adalah hamba yang senantiasa menyambung silaturahim. Orang-orang yang senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan saudara seiman di antara mereka, karena sesungguhnya seluruh muslim itu adalah bersaudara. Oleh karena kecintaan mereka terhadap sesama dan menjalin silaturahim bukan hanya karena dunia yang ada pada diri mereka, melainkan adalah karena akhirat yang terdapat di antara mereka, serta dengan persaudaraan yang tidak akan terputus baik di dunia maupun di negeri akhirat kelak. Mereka senantiasa saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan saling tolong-menolong apabila dalam kesusahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Yang keempat adalah hamba yang selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa berterima kasih kepada Allah, bahwasanya terdapat limpahan nikmat Allah di balik semua kesusahan yang dihadapi. Apabila mereka ditimpa kemelaratan dan kesusahan dalam perkara urusan dunianya, mereka akan hadapi dengan keikhlasan dan kesabaran, sehingga Allah menghilangkan kemelaratan yang ada pada diri mereka,
Lantas mereka tidak lupa untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 67 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling dan manusia memang selalu ingkar." Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya." Yang terakhir, yang kelima adalah hamba yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah, yang patuh lagi taat akan segala perintahnya, lagi meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal." Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 tanda seorang manusia mendapatkan kucuran rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kucuran rahmat kasih sayang dari Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.